Ya, otomatis kita bertanggung jawab atas apa-apa yang kita sampaikan. Itu secara tidak langsung juga mengajari pengajarnya. Jadi kawan-kawan. Dan di sini saya tidak memposisikan saya sebagai pengajar, ya, akan tapi sebagai teman belajar aja, ya. Teman belajar. Kita saling ifadah dan istifadah. Kemudian madah yang kita pelajari, ya, itu mantik. Ada yang udah pernah belajar mantik sebelumnya? Siapa Ustaz namanya? Namanya siapa? Siapa? Zarkon. Udah pernah belajar mantik? Di kuliah aja. Di kuliah, ya. Yang dari pesantren ada? Yang udah ada madah mantiknya dulu? Belum ada, ya? Jadi kitab yang kita pakai nanti apa? Idahul Mubham, ya. Tapi insya Allah saya nggak baca semua, akan tetapi yang inti-intinya aja, biar antum sekalian bisa tahu gambaran umum dulu terhadap mantik. Jadi setelah hatam, ya, setelah hatam nanti diharapkan jangan berhenti, ya, jangan berhenti belajar, dilanjutkan belajarnya. Tidak apa-apa memulai sulam lagi, gitu, kepada masyayikh mungkin atau kepada ustadz yang lain, ya. Soalnya mantik emang butuh pemahaman yang ekstra, gitu, daripada madah-madah lain. Jadi banyak sekali, ya, guru-guru kita yang menanamkan bahwasanya kalau kita bisa menguasai mantik, insya Allah ilmu lain itu lebih mudah, gitu. Karena effortnya tuh double, memahami mantik tuh effortnya double. Yang pertama menata logika kita, yang kedua pakai istilah bahasa Arab, gitu. Jadi perlu effort double, gitu, untuk memahami mantik. Dan mantik ini sebenarnya masuk di semua ilmu, ya, masuk di semua ilmu, masuk di semua ilmu, termasuk nahwu, shorof, balaghah, hatta fikih pun segala macam, ya. Dan terutama, ya, yang paling memerlukan ilmu mantik itu apa? Ilmu kalam atau akidah. Kita bisa mengisbat bahwasanya Allah itu qadim. Gak usah Allah al-qadim deh, Allah itu ada. Itu salah satunya dengan mantik, yaitu dengan kias iktironi. Nanti kita bahas. Kias iktironi. Dan ilmu mantik ini sudah benar-benar disaring, ya, sama ulama. Jadi benar-benar normalnya akal manusia itu mengamini ilmu ini. Karena ini sudah benar-benar disaring oleh para ulama. Contohnya seperti hukum non kontradiksi, istima'un naqidain. Segala sesuatu yang berlawanan itu tidak mungkin berkumpul pada satu objek, satu waktu, dan satu arah. Tidak mungkin. Ustadz siapa tadi namanya? Siapa? Kok ganti namanya? Oh, Zarkon. Oh ya, Zarkon tadi berdiri dan duduk secara bersamaan, itu nggak mungkin. Dan ilmu-ilmu seperti ini kan sudah diamini, ya, sudah diamini oleh akal manusia, gitu. Jadi mantik itu tidak bahas yang benar-benar aneh-aneh, gitu, sampai filsafat yang kemana-mana itu. Tapi hukum-hukum akal biasa aja, yang sudah disepakati oleh para ulama. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'lamu wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita masuk ke pertemuan pertama mantik, ya. Yang pertama kita bahas, ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan ilmu apapun itu, ya. Ada kaidah yang mengatakan bahwasanya la budda
likulli syari'in fi kathratin min ayyatasawwaruha biwahdatin ma. Ini adalah kaidah umum yang diamini oleh para ulama manatikoh untuk masuk ke sebuah ilmu. Nah, terus ya. Min ayat tasawwur. La budda likulli syari'in fi kathratin min ayyatasawwaruha biwahdatin ma. Terjemah singkatnya. Wajib bagi seorang thalib atau seseorang yang ingin memulai sesuatu yang banyak, minimal harus tergambarkan satu hal yang bisa mencakup hal banyak tersebut. Jadi contohnya misal kita mau bahas ilmu nahwu ya, ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kan masailnya ada banyak. Ada apa? Mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul, masdar, segala macam banyak. Jadi pertama-tama kita harus menanamkan, memberikan sesuatu atau mengetahui sesuatu agar kita bisa menggambarkan semua masail ilmu nahwu secara umum. Gitu. Nah, begitu juga dengan ilmu yang lain, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sharaf, segala macam ya. Ini kan sebuah kaidah. Maka kaidah muncul yang namanya apa? Turunan daripada kaidah itu. Kathratin di sini kalau di ilmu mantik berarti masail. Masail apa? Masail ilmu mantik. Nah, tidak mungkin kita mengetahui ilmu mantik ya, semuanya secara langsung dalam satu waktu. Kita langsung bahas semua, tasawur, tasdik, kita langsung bahas kuliatul khams, kita langsung bahas kias, kita langsung bahas kodoya, tanakut, segala macam dalam satu waktu itu nggak mungkin. Jadi harus ada sesuatu yang bisa mewakili itu semua, yang nantinya bisa mengantarkan kita kepada masail-masail mantik. Gitu. Maka apa saja yang sekiranya bisa mewakili mantik? Yang pertama ada al-had atau at-ta'rif atau at-ta'rif aja cukup lah. Al-had istilahnya ada banyak ya. Ada had, ada ta'rif, ada mu'arrif, ada qaul syarih. Banyak ya. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui definisi daripada mantik itu sendiri. Ya. Kita bahas definisinya nanti. Yang kedua ada al-maudhu. Maudhu itu apa? Maudhu itu adalah objek yang dibahas dalam fan tersebut. Ya. Objek yang dibahas dalam fan tersebut. Kalau di nahwu apa berarti? I'rab sama mabni. Semua pembahasan nahwu itu terkait sama i'rab dan mabni. Gitu. Kemudian yang terakhir ada samra atau al-faidah. Faedah ini sangat penting sekali ya. Karena ketika kita mempelajari sesuatu pasti kita bertanya-tanya gitu. Apa gunanya kita mempelajari hal ini gitu. Sebenarnya ini adalah salah tiga ya. 3 di antara 10 mabadi asyroh yang tertera dalam masing-masing fan ilmu. Misal di nahwu nanti ada banyak ya. Di nahwu nanti ada wadiknya siapa, kemudian maudhu'nya apa, segala macam.
Kemudian kita masuk ke hadnya, had daripada ilmu mantik atau ta'rif daripada ilmu mantik. Ada yang tahu ta'rifnya? Al ilmu taksimu mura'atuhu anil khata' atau adhina ya. Ya, apa? Filfik, yaitu ilmu ya yang muro'ah terhadap ilmu tersebut ya, itu bisa menjaga pikiran kita dari kesalahan dalam berpikir. Ya. Nanti juga jelasin ya di mukadimahnya bahwasanya kalau mantik itu menjaga pikiran kita atau menjaga pola pikir kita agar tetap berada di jalan yang seharusnya. Kemudian kalau nahwu itu menjaga dari sisi apa? Dari sisi lisan ya. Jadi kalau mantik itu dalam segi pikiran ya, kalau nahwu dalam sisi lisan. Kemudian kita preteli ya satu persatu. Al ilmu di sini maksudnya apa? Ilmu artinya ada banyak ya. Ada al-idrak, ada apa lagi? Masail. Dua ini yang sering digaungkan, dua ini ya. Adapun hal ilmu yang lain itu bisa masuk di dalam al-idrak ini. Nah, di sini ya, di sini di tarif ini masuk al ilmu di sini apa? Yaitu masail. Artinya bukan idrok ya, bukan idrok untuk mengetahui atau menjaga ini itu enggak, tapi adalah masail atau pembahasan-pembahasan yang nanti digunakan untuk menjaga pikiran kita dari kesalahan berpikir. Kemudian taksimu ay tahfadhu. Tahfadhu, mura'atuhu nya kembali kemana berarti? Ke al-ilmu ya, al-ilmu. Adzihna dari anil khata'. Nah, nanti ada perbedaan. Ketika di sulam bilang fayaqsimul afkara an ghayyil khata' wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Nah, apa bedanya al khata' sama al ghayy segala macam, tapi di sini al khata' adalah kita buat umum saja, yaitu ad-dolal atau kesesatan fil fikri. Nah, qaid muro'ah ini sangat penting ya. Qaid muro'ah ini sangat penting. Fungsinya apa? Ya. Banyak sekali ya dari kita ya atau orang-orang lah yang mempelajari sebuah ilmu akan tetapi dia masih salah ketika praktek ilmu tersebut. Misalkan contoh sederhananya ketika orang sudah mempelajari ilmu nahwu, akan tetapi dia ketika menemui kalimat seperti ini, dia masih mengucapkan ja'a Zaidin. Dia udah belajar ilmu nahwu tapi tetap bilang bahwasanya Zaidin ini i'rabnya khafat atau jar gitu. Nah, itu disebabkan karena tidak adanya muro'ah. Jadi muro'ah ini sangat penting. Banyak sekali dari kita yang belajar ilmu, akan tapi ketika praktek itu tetap menyelisihi ilmu tersebut gitu. Jadi belum tentu orang yang belajar itu bisa ya. Tapi yang benar itu adalah ketika kita belajar kemudian muro'ah atau mengawal terus ya, menjaga tapi lebih ke mengawal ya, mengawal ilmu tersebut agar kita tidak meleset daripada berpikir. Ya, begitu juga dengan ilmu mantik ya. Banyak sekali yang sudah belajar ilmu mantik akan tetapi pola pikirnya atau
jalan pikirannya tuh masih dolal, itu masih mengalami khotok. Seperti itu. Jadi ilmu ini ya, ilmu mantik ini dia bisa menjaga adzihna, adzihna atau pikiran. Kalau di apa? Di idoh itu al-qalbu. Al-qalbu di sini bukan hati ini ya, bukan organ ya, tapi al-quwah al-mufakkirah. Yaitu potensi kita untuk berpikir. Menjaga pikiran kita dari kesalahan berpikir. Jadi ilmu mantik ini bisa menjaga pikiran kita dari kesalahan berpikir ketika kita muro'ah ilmu mantik ini. Tidak hanya sebatas belajar ilmu mantik, tapi muro'ah juga. Ya. Bisa dipahami ya? Kemudian, apa itu al-fikri? Ketika kita sudah mengetahui ta'rif ilmu mantik, ya. Apa? Ada yang tahu al-fikri? Gimana? Madarikul ulum. Ada lagi yang mau nyoba? Boleh, kurang tepat tapi. Itu. Tartibu umurin maklumatin lid apa? Lid taati ila amrin yaitu kita menyusun apa-apa yang sudah kita ketahui untuk sampai kepada hal yang tidak kita ketahui. Tartib apa tartib? Tartib itu adalah wat musai'in fi makanihi atau wat musai'in fi marotibihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Maka ketika kita sudah sampai kepada sampai kepada amrin majhul atau sesuatu yang kita nggak ketahui, artinya sesuatu yang nggak kita ketahui ini sudah kita ketahui, maka kita disebut mufakir ya. Dan pekerjaannya disebut al-fikr atau tafkir sama aja. Misalkan saya bilang ma hiya al-kalimah. Ma hiya al-kalimah. Terus yang ditanya jawab adalah apa? Definisi kalimah apa? Nahwu, di nahwu. Yang tahu kalimah? Yaitu qaulun mufradun. Qaulun mufradun. Kalimah ya. Dalam sisi bahasa itu berasal daripada isim jins kalim ya, isim jins kalim. Kemudian isim jins jam'i, isim jins jam'i. Jadi isim jins itu ada yang jam'i, ada yang ifrodi. Ya, isim jins jam'i itu untuk, jadi isim jins kan bisa dibawakan ke makna satu, bisa dibawakan ke makna banyak. Nah, kalau isim jinsnya jam'i untuk dibawakan ke makna satu itu butuh perantara berupa tak marbutoh ataupun ya nisbah. Contohnya seperti ini tadi kalimah. Kemudian Indonesi itu satu orang Indonesia. Ya, kalau isim jins yang ifrodi untuk dibawakan ke makna satu itu dia tidak butuh perantara. Contohnya seperti al-insan. Ya. Ketika antum bilang ja'al insan, itu antum bisa memaksudkan ya satu manusia, telah datang satu manusia, bisa juga ya beberapa manusia gitu, tanpa butuh perantara untuk dibawakan ke makna satu. Nggak perlu bilang ja'a al-insanah misalnya. Ja'at al-insanah itu. Tapi al-insan saja sudah cukup. Itu secara bahasa kalim. Kalau kalim dia isim jins, berarti apa? Yang masuk dalam isim jins ini, yaitu isim fi'il sama harf.
Kemudian dikasih tak marbutoh, kalimah, yang mana artinya qaulun mufradu. Nah, amrun majhul ya, sesuatu yang enggak kita ketahui itu ada kalanya berupa mufrad atau satu. Contohnya seperti al-kalimah tadi. Ma hiya al-kalimah. Terus yang ditanya bilang qaulun mufradun. Nah, itu amrun majhulnya itu berupa satu objek saja gitu. Terus kemudian ketika ada orang bilang hal zaidun natik gitu. Hal zaidun natik atau hal zaidun natik. Berarti di sini kan meletakkan dua objek gitu. Ada zaidun, ada natik. Maka konsekuensinya kita harus mengetahui masing-masing daripada zaidun dan natik. Zaidun itu apa, natik itu apa. Kemudian menemukan nisbah antara zaidun sama natik ini. Ya. Maka untuk menentukan atau menjawab dari pertanyaan orang itu hal zaidun natik, kita menyusun kias ya. Zaidun insan wa kullu insan natik fa zaidun natik. Dua ini mewakili pembahasan mantik ya, yaitu di tasawur dan tasdik. Jadi segala sesuatu ya, pengetahuan kita ya, apapun itu, ilmu apapun itu pasti di bawah daripada dua hal ini. Kalau enggak bentuknya satu objek, kalau yang kedua itu dua objek gitu. Kemudian objek yang kedua itu menghukumi objek yang pertama. Ya. Sebutkan ya, apa segala ilmu apapun lah. Pasti isinya kalau enggak klaim itu definisi daripada sesuatu, penggambaran kepada sesuatu. Apapun ya, misalkan HP ini hitam gitu. HP ini hitam atau HP ini harganya mahal, itu kan klaim. Antum harus mentasarufkan HP sama harga mahal, kemudian menemukan nisbah antara harga mahal dan HP. Ada kalanya ya berupa mufrad saja, yaitu apa itu tisu? Tisu adalah sebuah alat untuk membersihkan sesuatu yang bentuknya tipis seperti ini segala macam. Apa itu spidol ya? Spidol adalah alat tulis yang digunakan di papan tulis. Nanti kita bahas sama-sama bagaimana membentuk sebuah takrif. Kemudian membentuk juga kias. Nah, berarti di sini di had ini kan sudah disebutkan ya, untuk daripada ilmu mantik itu apa? Yaitu ada tasawur, ada tasdik. Nah, gambaran umum terhadap mantik ini seperti apa? Ya, pertama pembahasan pertama itu tasawur. Ya, tasawur. Nah, kenapa kok ada pembahasan dalalah, terus kemudian pembahasan alfad, pembahasan kulli, juz'i segala macam. Jadi urutannya gini. Tasawur ya. Tasawur itu adalah definisi yang dibentuk dari sesuatu yang bersifat kulli ya. Ya. Dan kulli ini nanti pembahasannya di kuliyatul khamis. Nah, kuliyatul khamis ini kan sebenarnya bukan misalkan saya bilang al insanu hayawanun natikun, bukan lafadz hayawanun natikunnya, akan tetapi makna yang ada di hayawanun natikun itu. Ya. Maka untuk memberikan makna kepada orang lain itu kan harus melewati lafadz gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa mentransfer sebuah makna ya pada orang lain tanpa mengucapkan apa-apa gitu. Kecuali apa? Telepati misalnya. Seperti itu. Nggak ada ya, telepati nggak ada. Apapun yang kita ucapkan itu harus melewati lafadz. Nah, tergantung nanti jenis lafadznya, bentuknya seperti apa. Tapi harus ada hal-hal yang bisa mewakili makna ini untuk sampai.
Nah, ketika membahas lafadz ya, maka kita membahas dalalah daripada lafadz kepada makna. Ini dalalahnya apa? Sebuah lafadz bisa menunjukkan makna itu apakah harus menunjukkan atau enggak? Misalkan menunjukkan itu harus lewat akal, artinya dalalah iltizamiyah kalau antum sudah belajar. Apakah setiap yang diucapkan lafadz itu pasti memiliki makna? Kan belum tentu. Apakah dalalahnya nanti dibuat iya segala macam? Ya, maka dari situ perlu dibahas adanya dalalah. Seperti itu. Maka urutannya pas ya. Pertama bahas dalalah, ya dalalah. Kemudian mana di antara dalalah ini yang masuk terhadap dalalatul lafadz alal ma'ani gitu. Dalalat lafadz terhadap ma'ani itu dalalahnya apa? Kemudian kita sudah membahas dalalahnya apa? Ya. Kita mengetahui lafadznya, kita mengetahui sebuah lafadz menunjukkan suatu makna itu dalalahnya apa? Kemudian setelah itu membahas lafadznya. Lafadz nanti ada yang kuli, ada juz'i ya. Kemudian ada yang tawatuk, tasyakuk segala macam. Nah, yang diambil nanti itu yang kulinya saja. Karena kuli ini yang bisa menyampaikan kepada tasawur untuk membentuk sebuah ta'rif. Nah, ketika kita sudah mengetahui cara membuat ta'rif yang benar, kita sudah bisa menggambarkan sesuatu dengan sangat presisi gitu. Misalkan saya bilang al-insan, al-hayawan, an-natik ya. Al-hayawan, an-natik. Nah, ketika saya bilang hayawan itu sudah memasukkan semua jenis daripada manusia. Al-hayawan maksudnya bukan hewan ya, tapi makhluk biologis. Makhluk biologis. Masuknya kalau saya bilang hayawan saja bisa masuk apa? Faros, kemudian bakor, asad segala macam. Kemudian setelah saya bilang natik, semua afrod selain daripada insan itu keluar. Jadi yang hanya masuk insan saja. Nah, setelah itu kan kita sudah bisa membentuk definisi yang benar gitu, definisi yang sesuai. Selanjutnya kita bahas di tasdik nanti. Yang mana tasdik ini pembahasannya ujungnya itu adalah qiyas. Ujungnya adalah qiyas atau hujjah. Tapi sebelum hujjah itu kan ada step-stepnya dulu. Pertama kita harus bahas qodiyah beserta hukum-hukumnya. Dan qodiyah ini tersusun daripada beberapa mufrad, yang mana mufrad ini kita bisa mengetahui mufrad secara sempurna, secara baik itu ketika kita sudah bisa mendefinisikan sesuatu dengan baik. Jadi semuanya urut ya, dari awal sampai akhir itu nyambung. Tasawur, kemudian bahas qodiyah. Qodiyah itu tersusun dari beberapa mufrad, beberapa mufrad. Kemudian beserta hukum-hukumnya ya, terkait tanakut, akes segala macam. Misalkan saya bilang tanakut, kullu insan hayawan. Tanakutnya apa? Tanakut itu adalah membentuk suatu qodiyah atau dua qodiyah yang mana ketika qodiyah ini disebutkan, qodiyah yang lain itu salah. Harus yang satu sodik, yang satu kadhib tanpa mengubah sisi insan dan hayawannya ini. Nah, berarti tanakutnya apa? Kulliyah ya. Mujabah kulliyah tanakutnya salibah kulliyah. Berarti kullu insan laisa bi hayawan. Nah, ini yang namanya tanakut. Jadi, kalau tanakut itu yang satu harus sodik, yang satu harus kadhib. Bener kan? Semua manusia itu makhluk biologis. Terus kebalikannya, semua manusia itu bukan makhluk biologis. Ya, berarti ini sodik, ini kadhib. Berbeda dengan akes ya. Kalau akes itu dua-duanya harus sodik ya. Dua-duanya harus sodik. Ya. Misalkan saya bilang kullu insan hayawan.
diakes dibalik, tapi sama-sama menghasilkan kesimpulan yang sodik. Nah, akes itu nanti aturannya kalau kuliah mujabah, akesnya juz'iyah mujabah. Tapi ini dibalik. Jadi kullu insan hayawan, akesnya apa? Ba'dul hayawan insan. Nah, ba'dul hayawan insan. Benar kan? Sebagian daripada makhluk biologis itu adalah manusia. Karena ada makhluk biologis yang bukan manusia, ya. Kuda, kayak apa? Sapi segala macam. Dan dua-duanya sama-sama sodik gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuktikan argumen seseorang itu benar atau enggak. Walaupun ini tanakut, dia kadhib, tapi justru kalau dia sama-sama sodik, ya argumen dia soal kalau insan hayawan ini, argumen dia yang pertama itu dipertanyakan. Gitu. Jadi yang kalau tanakut itu benar-benar harus yang satu kadhib, karena kebohongan yang ada di tanakut ini itu menunjukkan kebenaran yang ada di qadhiyah asliyahnya. Berbeda dengan akes ya. Berbeda dengan akes. Kalau akes itu untuk membuktikan argumen seseorang itu benar, itu dibalik. Ya, dibalik. Insan, hayawan, hayawan, insan. Akan tetapi ada aturan surnya nanti. Kalau kuliah dibalik kuliah jadi juz'iyah segala macam. Nah, seperti itu. Ini di-spill dulu ya, di-spill dulu. Ini hukum-hukum qadhiyah. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah bisa menyusun qadhiyah dengan rapi, kita bisa menyusun kias gitu. Yang mana itu adalah ujung pembahasan mantik. Dan ini kias ini adalah yang sebenarnya dipakai di ilmu-ilmu yang lain gitu. Khususnya ilmu-ilmu ilmu kalam. Jadi kan saya mengklaim al-alam hadis. Saya mengklaim adanya alam itu baru ya. Karena menurut hukama, menurut hukama, ya, alam itu qadim. Alam itu qadim. Definisi alam apa? Kita harus definisikan satu persatu dulu. Kita masuk ke tasawur dulu. Alam itu apa? Kulluma siwallah. Hadis itu apa? Yaitu sesuatu yang memiliki permulaan, ya, sesuatu yang memiliki permulaan. Ya, kita sudah mengetahui definisi secara baik. Kemudian, apakah klaim terhadap hudusul alam, ya, klaim hudusul alam ini benar atau enggak? Kita buktikan dengan cara qiyas iktironi nanti. Nah, kita mengetahui salah satu sifat alam itu apa? Al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir fal alam hadis. Seperti itu. Kemudian nanti ada ini kias yang sakal pertama yang sangat mudah ya. Hadul ausatnya di mahmul muqaddimah sugro dan maudhu muqaddimah kubro. Nah, kemudian hadul ausatnya dibuang, menghasilkan kesimpulan yaitu al-alam hadis. Nah, gunanya mantik itu seperti itu. Jadi kita dari awal ya, misalkan ada seseorang mengklaim sesuatu, kita harus mendefinisikan apa yang dia klaim itu secara benar gitu, sesuai dengan apa yang dikenyataan gitu. Kemudian ketika kita sudah mendefinisikannya dengan baik, kita bisa membuktikannya dengan cara-cara seperti ini. Ini salah satu cara. Yes. Nanti ada kias iktironi, ada kias istisnai, ya, segala macam. Banyak. Gimana? Bisa dipahami? Bisa nggak? Maaf ya kalau keterangan saya mungkin kurang bisa dipahami. Nanti bisa tanya-tanya lah, aman. Nah, kita sudah bahas
had ya, had atau ta'rif atau definisi daripada mantik, yaitu al ilmu ta'simu mura'atuhu adzihna anil khata'i fil fikri. Kemudian ketika kita sudah mengetahui hadnya, kita mengetahui maudhu'nya, yaitu tasawur sama tasdik. Karena al-fikr ya, sesuatu yang kita pikirkan itu kalau nggak tasawur ya tasdik, kalau nggak berupa klaim ya berupa penggambaran terhadap suatu objek. Sebutkan ya, coba sebutkan segala ilmu apapun yang cara mengetahuinya itu selain daripada dua ini. Kalau nggak tasawur tasdik, nggak ada ya, karena cuman itu. Nah, kita mengetahui maudhu'nya, kemudian yang terakhir kita mengetahui apa? Samrohnya atau faedahnya. Sebenarnya mau bahas mabadi asroh sih, tapi kelamaan. Kita fokus ke mantiknya aja. Kemudian juga mabadi asroh juga nanti disebutkan di kitab, insyaallah. Wadiknya siapa? Pencetus ilmu mantik siapa? Aristo ya, Aristo. Kemudian disaring oleh banyak ulama sehingga bisa diamini oleh akal manusia. Kemudian terkait hukumnya, hukum melajari mantik nanti juga dibahas. Kemudian yang terakhir kita bahas tamroh atau faidah daripada mempelajari ilmu mantik. Ya sudah jelas ya. Itu juga sudah disebutkan di definisinya, yaitu kita bisa menjaga apa? Dari kesalahan dalam berpikir. Jadi sebenarnya kita mengetahui definisi terhadap sesuatu itu bisa mengambil banyak hal ya. Bisa mengambil nanti pembahasan ilmunya apa, mengambil faedahnya apa. Dan menetapkan definisi yang tepat itu benar-benar sulit sekali ya, sulit sekali. Makanya kalau kita bahas di Muqarrar biasanya kan definisi ini ada menurut ulama ini beda gitu kan. Karena emang definisi itu pasti menerima kritikan gitu. Banyak yang tidak setuju gitu. Contohnya definisi kalam di Jurumiyah apa? Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad. Itu dari setiap qaid yang dikasih itu pasti ada celah. Dari al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad. Kenapa kok di Jurumiyah ada al-murakkabu ya? Kemudian bil wad'i, sedangkan di Alfiyah bilangnya apa? Kalamuna lafdzun mufidun. Berarti definisi yang ada di Jurumiyah semuanya itu yang tidak disebutkan di Alfiyah, berarti gimana ada definisi? Seperti itu. Jadi definisi ini sangat penting. Ala kulli hal nanti dua definisi itu bisa dijamak ya. Dua-duanya benar gitu. Salah satunya yang saya dapat tuh, kenapa kok gak disebutkan al-murakkab di Alfiyah? Karena ya sesuatu yang mufid itu labudda ayyakuna murakkaban. Gak mungkin sesuatu yang mufid itu bentuknya satu doang. Misalkan saya bilang Zaidun, ya terus Zaid kenapa gitu? Apa yang bisa diambil dari Zaid gitu misalnya? Kecuali kalau saya bilang Zaidun qaimun, kita mendapatkan faedah apa? Nisbatul qiyam ila Zaid. Nah, itu faedah yang bisa kita dapat. Seperti itu. Dan faedah ini juga yufidu faedah tammah, faedah nakisah. Yufidu faedatan tammah, yufidu faedatan nakisah. Jadi ketika saya bilang doroba Zaidun, itu sudah mufid apa belum? Sudah apa belum? Sudah ya. Seenggaknya kita sudah mendapatkan faedah nisbatud dorb ila Zaid. Untuk penyebutan maf'ul ya segala macam itu sifatnya fudlah saja. Tapi aqall faedah ya. Faedah yang paling sedikit bisa kita dapat itu ya tadi nisbatud dorb ila Zaid. Jadi tidak disebutkan maf'ulnya pun nggak masalah. Maksudnya nggak masalah dalam arti dia ini sudah disebut sebagai kalam gitu, sudah bisa disebut sebagai kalam.
Ya gitu ya, kok malah bahas nahwu. Kita bahas mantik. Oke, dicerna dulu ya, dicerna dulu. Apa atau mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada kita masuk di kitab ya. Untuk mukaddimahnya saya percepat aja ya. Saya percepat aja. Jadi sebenarnya di mukaddimah ini banyak sekali iktirad ya, atau persoalan yang disebutkan oleh Imam Akhdari ya. Imam Akhdari kepada Shahibus Sulam. Akan tapi saya hanya mencukupkan murad ya daripada mukaddimahnya ini. Maka dari itu tadi saya menekankan ya, setelah belajar di sini ya, khatam diharapkan kawan-kawan belajar lagi gitu. Karena emang ilmu mantik ini butuh ekstra, butuh pemahaman ekstra. Sudah punya kitabnya semua kan? Belum. Oh. Gimana ini? Ini ya, kitabnya seperti ini. Saya beli di cetakan Miros Nubuwah di belakang Azhar. Kalian ada itu nggak? Ada ketua kelasnya atau siapa ketua kelasnya? Nanti bisa itu ya, bisa kolektif gitu, biar dibelikan. Untuk kitab yang kita pakai nanti Idhul Mubham ini. Tapi insya Allah nggak saya baca semua kok. Kita bahas poin-poin mantiknya saja, sehingga nanti kawan-kawan ketika selesai sudah punya gambaran umum gitu terhadap mantik. Aduh, belum punya kitabnya ini. Tapi sebelumnya udah dikasih tahu kalau pakainya kitab ini, kitab Idoh. Sudah apa belum? Sudah kan? Sudah. Ini gimana? Boleh, tapi saya nggak punya. Boleh. Kirim di grup aja mungkin, biar kawan-kawan bisa. Insya Allah saya di mukaddimahnya, yaitu di hari ini ya, itu cuman bahas mukaddimahnya aja, belum masuk masail mantiknya. Dan baca matan aja sih kalau mukaddimahnya. Ada yang udah hafal ya, Sulam Munawwarah. Jadi matan dari setiap fan ilmu itu penting ya, matan dari setiap fan ilmu. Target minimal S1 itu bisa di luar kuliah ya tentunya. Itu bisa menghafal semua matan dasar ya setiap fan ilmu serta memahaminya. Memahaminya ya nggak harus dakik-dakik banget lah. Seperti itu. Jadi misal ambil satu fan itu satu matan, misalkan nahwu ambilnya apa? Jurumiyah sampai akhir. Kemudian kalau kami sorofnya itu pakai nadhum maksud. Ya. Kemudian mantiknya ambil sulam. Kemudian balaghahnya ambil balaghah kan ada tiga, dibagi tiga ya, ma'ani, bayan sama badi. Dan yang sering dipakai itu ilmu bayannya. Nah ilmu bayannya ini cukup lah kalau Tuhfatul Ikhwan. Kemudian ada ulumul hadis, nubatul fikir segala macam. Jadi target daripada S1 di luar kuliah ya itu bisa menguasai itu harapannya ya. Ini rata-rata tingkat berapa kalian kawan-kawan?
Satu kan, masih banyak. 33. Coba. Nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat. Alat. Ya. Udah dikirim? Ini idohnya juga sekalian. Ya. Oke, oke. Yes. Gimana? Kita mulai mukadimahnya ya. Hari ini mukadimah doang kok, belum masuk ilmu mantiknya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, udah dibuka semua? Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan atau mengeluarkan nata'ijal fikri. Yang telah mengeluarkan kesimpulan daripada hasil berpikir kita. Nata'ijal fikri itu maksudnya apa? Al-ulum allati takunu natijatan anit tafkir as-salim. Jadi nata'ijal fikri itu adalah kesimpulan yang dihasilkan dari pemikiran yang sehat ya, yang selamat. Pemikiran yang benar. Wal hija bijam'il bikasril ha'i al aqli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesimpulan berpikir bagi orang-orang yang memiliki akal. Li arbabil hija. Arbabil hija ay ashabil uqul. Orang yang memiliki akal. Wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli. Segala puji bagi Allah yang telah hatta ay azaha au azala, yang telah menghilangkan ya anhum daripada arbabil hija, orang-orang yang memiliki akal, min sama'il aqli, sama'il aqli, dari langit akal. Kullah hijabin, apa yang dihilangkan? Yaitu segala penghalang ya, segala penghalang berupa apa? Mendung ya. Sahab itu apa sih? Awan ya, awan atau mendung atau awan kebodohan. Jadi sama di sini itu diibaratkan seperti akal. Kemudian Allah itu menghilangkan awan-awan yang menghalangi langit tersebut daripada kebodohan. Nah, kalau langit ini memberikan cahaya matahari ke bumi, kalau akal itu memberikan cahaya pengetahuan ya, cahaya pengetahuan. Kemudian dihilangkan awan-awan kebodohannya. Hatta badat lahum sumusul ma'rifah, sehingga
ya. Jelas bagi mereka sumusul ma'rifah, matahari pengetahuan ya, matahari kepengetahuan. Sumus itu jamak ya, jamak dari sumus. Ra'au mukhaddaratiha munkasifah, sehingga mereka ya, arbabil hijah ya, para ashabil ungkul ini bisa mengetahui mukhaddaratiha. Mukhaddaratiha itu diambil daripada khadr. Khadr itu apa artinya? Khadrun, yaitu tirai ya, tirai atau tabir. Mukhaddarah itu berarti dikasih tirai. Segala sesuatu yang dikasih tirai itu pasti apa? Pasti berharga. Kalau zaman dulu itu apa? Ratu biasanya, ratu dikasih tirai gitu. Kalau enggak barang-barang yang berharga dikasih tirai. Nah, kalau di sini berarti apa? Yaitu ilmu pengetahuan. Sehingga kita bisa melihat mukhaddaratiha, sesuatu yang ditutup oleh tirai ini munkasifah, bisa terbuka gitu. Sehingga kita bisa mengambil faedah. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Kami memuji hu kepada siapa? Kepada Allah. Jalla yang maha agung, alal in'ami atas segala nikmat bi ni'matil imani wal islam. Ya. Terhadap nikmat-nikmat iman dan nikmat Islam ya. Wal iman itu di syarah ya, di itu. Wal iman tasdiqul qalbi bima jaa bihi an-nabi minal ahkam. Ya, minal ahkam ya. Jadi iman itu adalah pembenaran yang muncul dari hati ya, pembenaran hati terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa hukum. Jadi fokusnya di tasdiknya itu. Jadi iman itu adalah ketika kita membenarkan ya, membenarkan dan tunduk terhadap apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad. Kemudian wal Islam huwa al-af'al ad-dhahirah. Yaitu ya ibadah ya, ibadah yang dhahirah, yang jelas, yang dilakukan dengan anggota tubuh gitu. Kasolati wasomi lakinnahuma mutalazimani syar'an, seperti halnya sholat dan puasa, akan tetapi ya benar, akan tapi dua-duanya ini, maksudnya iman dan Islam itu mutalazimani syar'an, dua-duanya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi antum tidak cukup hanya sebatas iman saja membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya otomatis orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh seseorang, kita juga menuruti oleh orang itu. Nabi Muhammad nyuruh kita apa? Sholat, kemudian puasa, segala syariat. Kita percaya itu. Maka kepercayaan itu harus dibuktikan dengan perbuatan kita ya, kepada Nabi Muhammad terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sholat, puasa, dan nah, itu yang iman. Yang Islam kita tidak bisa melakukan. Ya buat apa kita melakukan sholat puasa kalau kita tidak percaya terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Ya. Kita mengimani sesuatu, kita juga harus menjalankannya. Ya. Kita menjalani sesuatu yang kita imani, ya karena kita mengimani hal itu. Gitu. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Nah, ini sengaja saya agak bahas terhadap soalani atau soal-soal yang ada di soalat ya, atau soalani banyak yang ada di sini. Contohnya seperti misalkan kenapa beliau ketika di awal bilangnya alhamdulillahilladzi qad akhraja. Kenapa pakai alhamdulillah? Kemudian setelah beberapa bait beliau memuji Allah lagi. Nahmaduhu jalla alal in'ami. Kenapa beliau memuji Allah dua kali? Kemudian kenapa yang satu jumlah ismiyah, yang satu jumlah fi'liyah? Itu kawan-kawan bisa baca sendiri nanti. Ya. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Man ya, man di sini mau ke i'rabnya jadi apa? Ada yang tahu? Jadi badal ya, badal daripada dhamir hu. Nahmaduhu.
yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kita ya. Khosonana maksudnya di sini siapa? Ma'asyiral muslimin. Bi khairi man qad ursila, mengkhususkan ma'asyiral muslimin dengan sebaik-baik utusan ya, sebaik-baik utusan yang diutus kepada kita. Wa khairi man hazal maqamatil ula, dan sebaik-baik orang yang haza ini maknanya di sini bisa jamaah, bisa adroka. Kalau di sini jamaah sih. Maqamatil ula, seseorang yang sudah mengumpulkan maqamat yang agung atau kedudukan yang agung. Yaitu siapa? Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabiyil hashimiyil mustafa. Yaitu Nabi Muhammad, tuan daripada muktafa. Muktafa itu yang diikuti. Al-arabiyil hashimiyil mustafa. Yaitu dari berbangsa Arab, Hashimi al-Mustafa yang terpilih. Nah, kemudian di sarahnya tuh Muhammadin badalun min khairin wasayyidu mutawalli amris sawat ai al-juyus al-kathira. Jadi sayyid itu adalah tuan ya, tuan atau pengatur amris sawat. Sawat di sini maksudnya adalah al-juyus al-kathira. Jadi ketika kita berada di atas gitu misalkan, kita melihat pasukan yang sangat banyak ya. Itu kan seolah-olah warnanya hitam gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sayyid itu dari kata itu tadi, mutawalli amris sawat. Yaitu Muhammad mutawalli amril alam bi asrihi, yaitu Nabi Muhammad yang memimpin segala urusan yang ada di alam semesta ini bi asrihi dengan kepemimpinan beliau. Wal muktafa ay al muttaba bi fathil ba'i, yang diikuti. Wa idza kana sayyidul wa idza kana, maksudnya karena di sini siapa? Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu adalah sayyidul matsbu'in, fahuwa sayyidut tabi'in min babi aula. Jadi ketika gini, kita kan mengikuti pasti kita mengikuti seorang ya, pasti kita mengikuti seorang, entah itu ulama kita ataupun guru-guru kita, kemudian hatta pemimpin-pemimpin kita, misal presiden ya atau apapun ya. Itu istilahnya apa? Matsbu'. Nah, orang-orang yang kita ikuti ini semuanya mengikut kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi, ketika kita mengikuti orang-orang yang kita ikuti ini, yaitu orang tua kita, misalkan guru-guru kita semuanya, dan orang-orang ini mengikuti Rasulullah, maka kita mengikuti Rasulullah itu min babi aula. Apalagi kalau Rasulullah, kita harus mengikuti, jelas gitu loh maksudnya. Makanya di situ bilang Muhammadin sayyidi kulli muktafa. Enggak bilang sayyidut tabi'in atau sayyidu al-muktafi misalkan. Tuannya orang yang mengikuti. Tapi muktafa. Jadi lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Paham ya maksudnya? Jadi orang yang kita ikuti saja kita ikuti gitu. Apalagi orang-orang yang kita ikuti ini mengikuti Rasulullah. Ya. Kita auto mengikuti Rasulullah itu min babi aula. Seperti itu. Wal arabiyyi nisbatan lil arab, yaitu wal hasyimi nisbatan li bani Hasyim, wal mustafa ay al mukhtar, yang terpilih. Ay al terus Shalla alaihi Allahu ma damal hijab yakhudu fi bahril ma'ani lujaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat ya kepada Nabi Muhammad selama al-lujaja yakhudu fil bahril ma'ani selama al-haja ya yakhudu fi bahril ma'ani lujaja. Selama al-hija ya. Hija ini al-aql. Hai al-aql di sini ada.
Jadi di sini permasalahan-permasalahan yang sulit atau pembahasan-pembahasan yang sulit di mantik ya, itu kan di akal kita itu diibaratkan seperti ombak yang di laut ya, ombak yang di laut yang riaknya sangat banyak. Ya. Mada malhaja yakhudu fi bahril ma'ani. Selama akal kita itu terjun kepada lautan-lautan ma'ani, lujaja. Ya. Lujaja itu ya tadi ombak ya, berombak. Maksudnya di sini selama kita masih bergelut terhadap hal-hal yang rumit yang ada di pikiran kita. Wa alihi wa sahbihi dabil huda mansubihu bi anjumin fil ihtida. Dan semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, kemudian para sahabatnya dabil huda yang memiliki hidayah atau yang memiliki hidayah atau bisa menyampaikan hidayah. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, Pak. Al-ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabat itu seperti bintang-bintang ya. Dimanapun kalian berada, kalian bisa mendapatkan petunjuk darinya. Mansub bihu bi anjumin filih tidak. Dari hadis tadi. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, ada di syarah. Kemudian wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ba'du di sini apa? Dzarf ya. Dzarf. Dzarf itu wajib apa? Wajib dimudhofkan. Dzarf itu wajib dimudhofkan. Contohnya ba'du, ba'da ya, ba'da, qabla, idza, inda, ma'a. Ya, misalkan saya bilang setelah, maksudnya setelah apa gitu kan? Sebelum apa gitu. Nah, maka ketika wajib dimudhofkan atau wajib ada mudhof ilaihnya, ketika mudhof ilaihnya dibuang kemudian masih diniatkan, harus ada sesuatu yang menunjukkan mudhof ilaihnya dibuang. Maka di sini dikasih apa? Dhammah. Ai wa ba'dal basmalati wal hamdalati wa ma dzakarna ya. Semuanya tadi muqaddimah, hamdalah, basmalah, sholawat kepada Nabi. Wa ba'da semua itu tadi fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Atau fa'aqulu al mantiqu lil janani. Jadi yang dibuang apa di sini? Yaitu tadi basmalah, hamdalah, sholawat ya. Hamdalah, basmalah, hamdalah, sholawat. Fal mantiqu lil janani. Nah. Aku lu Fayaqsimul afkaru an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yaksiful ghita. Nah, ini juga masuk tadi yang kita bahas, fayaqsimul afkaru an ghayyil khata. Di sini masuk definisi daripada mantik itu sendiri, kemudian faedah dari mantik itu sendiri. Maka mantik ini bisa menjaga pikiran kita dari ghayyil khata. Nanti ghayyil khata kita bahas. Wa an daqiqil fahmi yaksiful ghita, dan bisa penghalang-penghalang ya daripada pemahaman yang mendalam itu bisa terbuka atau yaksifu, terbuka. Fahaka min usulihil qawaidah tajma'u min fununihi fawaidah. Ini syarahnya kita baca. Aqulu lafdhatu ba'du ya takunu dzarfa zamanin. Aqulu di sini siapa? Syarih ya, syarih. Syarih apa daripada itu, berarti Imam Akhdari. Lafat ba'du di sini takunu dzarfa zamanin. Jadi menjadi apa? Dzarf zaman. Kama fi qaulika jaa Zaidun ba'da amrin wa dzarfu makanin kama fi qaulika daru Zaidin ba'da dari amrin. Wa yasihhu isti'maluha guna fil ma'nayain. Lafat ba'du di sini itu sebagai dzarf zaman. Contohnya seperti jaa Zaidun ba'da amrin. Zaid datang setelah Amr. Kemudian bisa juga sebagai dzarf makan. Contohnya
daru Zaidin ba'da dari Amr. Misalkan antum lagi jalan, rumahnya si Zaid itu setelah rumahnya Amr. Wa yasihu isti'maluha huna fil ma'naya ini. Nah, dorof kan ba'du tadi kan ada dua, bisa dorof zaman, bisa dorof makan. Nah, beliau menggunakan ba'du di sini itu bisa digunakan dua-duanya. Bisa bermakna dorof makan, bisa bermakna dorof zaman. Bi'tibari anna zamanan nutqi bima ba'daha ba'da zamanin nutqi bima qablaha. Kalau iktibarnya zaman ya, kalau yang diambil itu zaman, maka kita mengatakan sholawat bismillah, sholawat basmalah kemudian hamdalah tadi ya, itu sebelum kita mengucapkan fal mantiqu lil janani dan seterusnya. Atau seperti ini ya, apa-apa yang diucapkan setelah ba'du ya, itu diucapkan setelah kita mengucapkan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Paham? Jadi kita mengatakan apa-apa setelah ba'du ini, kalau tadi kan ba'du bisa dua, bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman ya, kita mengucapkan setelah ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani ini, itu zaman kita mengucapkannya itu setelah kita mengucapkan basmalah, hamdalah, serta sholawat. Nah, yang kedua, au bi'tibari anna makanihi fir raqmi ba'dahu. Fir raqmi ay fil kitabah. Nah, saya usam. Fil kitabah. Jadi penulisannya. Jadi penempatan penulisan apa-apa setelah ba'du ini itu sebelum hamdalah, basmalah, serta sholawat. Dalam sisi penulisannya aja. Kalau tadi kan zamanan nutqi ya, kita ngomong misalkan kita lagi baca, nah, itu yang menjadi i'tibar yang dianggap itu adalah zamannya. Wahya huna dalatun ala al-intiqali min kalamin ila akhir. Ba'du di sini itu menunjukkan ya perpindahan dari ucapan ke ucapan yang lain. Maka di sini apa? Intiqalun minal basmalah wal hamdalah was sholawat ila al-mantiq ya. Fal mantiqu itu. Fala yu'ta biha fi awalil kalam. Maka ba'da di sini atau ba'du di sini tidak boleh terletak pada awal kalam. Ketika kita membuka pembicaraan tiba-tiba ba'du. Enggak boleh. Kemudian wal mantiqu masdarun mimiyun. Ya. Ini sebenarnya bahas tadi ya. Kalau sebenarnya pas bahas definisi tadi sebenarnya bahas secara lugatan dan istilahan. Tapi saya sengaja gak bahas karena di sini sudah dibahas. Wal mantiqu masdarun mimiyun. Mantik adalah masdar mimi daripada natoko yantiku nutkon wa mantikon. Fahuwa natikon wadaka mantukon. Yutlaqu bil istiraq ala nutqi bi ma'na lafzi wa 'alal idraki. Nah, an-nutqu atau ya al-mantik di sini ya, itu maknanya bisa dua ya, bisa istiraq antara dua, yaitu nutqi bi makna lafaz, maksudnya kita ngomong ya, yang contohnya seperti Al-Qur'an apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Wa 'alal idraki, dan juga diucapkan diperuntukkan untuk makna idrok ya. Kita menangkap sesuatu, maksudnya menangkap apa ya? Menangkap pemahaman gitu, menangkap maklumat dari sesuatu. Bisa dua ya. Bisa an-nutqu bi ma'na al-lafz, atau kita mengucapkan, bisa juga kita menangkap sesuatu. Menangkap pemahaman, menangkap maklumat. Wal muradu bihi huna al-fan al-mu'allaf fihi hadzal kitab. Nah, di sini agak aneh ya, tiba-tiba yang dimaksud di sini fan al-mu'allaf fi hadzal kitab. Maksudnya nggak ada hubungan sama sama al-lafaz dan al-idrok gitu. Tiba-tiba yang dimasukkan di sini adalah al-fan al-mu'allaf fihi hadzal kitab, yaitu fan mantik gitu. Nah, ketika muncul waham seperti itu, beliau menjawab di bawahnya itu, summiya bihadzal ismi li'annahu yuqawwi al-idraka wa ya'simuhu anil khata'. Nah,
ilmu ini dinamai mantik karena ilmu ini itu yuqawi al-idrak atau memperkuat idrak kita, memperkuat pemahaman kita atau memperkuat cara kita untuk memahami sesuatu. Wa ya'simuhu anil khata. Jadi menjaga al-idrak ini dari kesalahan atau dari dolal. Jadi ketika di sini disebutkan fal mantiku ya, itu tetap ada hubungannya dengan makna lugawinya. Ya. Apapun ketika didefinisikan secara istilahi, itu pasti ada hubungannya dengan definisi lugawinya. Contohnya seperti sholat lugatan apa? Ad-du'a. Ya. Kalau istilahan apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatahatun bis. Di antara biniatin maksudah ya. Biniatin maksusoh. Nah, semua yang kita ucapkan ya, atau semua yang kita ya lakukan ketika sholat itu kan mengandung doa ya. Atau enggak semuanya sih, minimal ada yang mengandung doa gitu. Contohnya di mana? Di ihdinas siratal mustaqim. Itu kan ada doanya di situ. Jadi makna istilahi itu pasti ada hubungannya dengan makna lugawinya. Nah, di sini tadi beliau tiba-tiba bilang al-mantik di sini itu adalah al-fan al-mu'allaf fihi hadal kitab. Fan yang dikarang atau yang disusun di kitab ini. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama lafaz sama nutki kan. Nah, lafaz sama idrok kan. Nah, maka wahem itu atau i'tirad itu disanggah oleh beliau ya. Disebutkan mantik di sini yang dimaksud adalah fan mu'allaf di sini itu adalah karena fan mu'allaf ini yaitu fan mantik ini itu menguatkan daya tangkap kita terhadap sesuatu. Kemudian wa ya'simuhu anil khata. Menjaganya dari kesalahan. Fahuwa qanunun ta'simu mura'atuhu adzihna anil khata'i fi fikrihi. Ini definisinya. Maka ilmu mantik di sini apa? Qanun ya atau kaidah. Yang ketika kita mengawal kaidah tersebut bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita ya, jangan hati. Menjaga pikiran kita daripada kesalahan dalam berpikir. Nah ini, faman ro'a qawaidah hadzal fan la yatatarraqu ilaihi al-khata'u fil fikri. Faman ro'a, beliau bilangnya faman ro'a, enggak faman apa? Faman alima atau faman ta'allama atau faman fahima misalkan atau faman arofa ya. Tapi faman ro'a beliau barang siapa yang menjaga, maksudnya menjaga di sini benar-benar mengawal ya. Kaedah-kaedah fan ini atau fan mantik ini dia tidak akan terjerumus dalam kesalahan dalam berpikir gitu. Seperti itu. Kama anna man ro'a qawaidan nahwi la yatatarraqu ilaihi al-khata'u. Seperti halnya orang yang menjaga kaidah mantik, kaidah nahwu itu tidak akan menyeleweng daripada kaidah nahwu ketika mengucapkan lafadz bahasa Arab fil maqali dalam pengucapan. Ya. Soalnya kayak tadi, ya. Banyak dari manusia yang belajar suatu ilmu tapi dia tetap salah di ilmu tersebut karena dia tidak mura'ah atau tidak ro'ah. Wa ila hadzal ma'na asyara bi qawlihi fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fa ya'simul afkar dan sebagainya. Jadi ilmu nahwu dan ilmu mantik ini ada kesamaan, yaitu sama-sama menjaga gitu. Sama-sama menjaga. Kalau di mantik menjaga pikiran ya, kalau di nahwu menjaga lisan ya atau fil maqal. Ay yahfaduha an ghayyil khata. Maksudnya adalah menjaga janan ya, janan nanti dijelasin. Menjaga al-qalb atau al-quwa al-mufakkirah daripada ghayyil khata. Daripada kesalahan. Wal janan yutlaqu 'alal qalbi. Janan ya. Ya itu diitlakkan atau diucapkan atau diperuntukkan kepada al-qalb. Wal muradu bihi huna al-quwa al-mufakkirah. Yang dimaksudkan di sini adalah al-quwah mufakkirah. Sesuatu potensi berpikir. Jadi bukan
Al-qalb kalau bahasa Arab arti letter luck-nya apa? Jantung kan ya, justru jantung. Yaitu bukan menuju pada organ tertentu, akan tapi al-quwa al-mufakkir. Kemudian wa idofatul ghayyi ila al-khata min idofatil am ila al-khas. Ya. Id al-ghayyu ad-dhalal wal khata'u naw'un min. Ya. Fayasimul afkaro an ghayyil khata. Nah, ghayyil khata ini idofah apa? Idofatul am ila al khas. Jadi ghay itu adalah ad-dhalal sawaun kana amdan au ghairu amdin au sawaun kana amdan au sahwan. Adalah kesesatan, entah itu secara umum ya, entah itu dia disengaja ataupun tidak. Adapun al-khata itu adalah ad-dhalal secara sahwan saja. Jadi al-ghay ini lebih umum karena dia mencakup sahwan sama amdan. Yang khata ini cuman sahwan saja. Wa qawluhu wa an daqiqil fahmi min idofatis sifa ilal mausuf. Ya. Dan perkataan beliau an daqiqil fahmi itu idofatus sifa ilal mausuf. Wal masdaru bima'na ismi maf'ulin. Masdar di sini wa an daqiqil fahmi maksudnya al-fahmi. Itu masdar bermakna maf'ul. Artinya sesuatu yang dipahami. Dan seperti ini banyak ya di kitab-kitab di kitab-kitab nahwu, ilmu alat segala macam itu banyak. Contohnya seperti al-lafdhu ya. Al-lafdhu itu al-malfudh. Jadi ketika kita bilang lafadz itu bukan pekerjaan apa ya? Bukan pekerjaan mengatakan sesuatu, akan tapi ya ucapan itu sendiri. Paham ya? Contohnya misal i'rabnya apa misalkan? I'rabnya rafa, ada yang bilang marfu, itu sama aja. Jadi ini bisa dimasukkan itlaqul masdar wa iradatul maf'ul atau itlaqus sabab boleh wa iradatul musabbab. Jadi yang dimaksudkan itu adalah hasil daripada pekerjaan tersebut. Contoh lafaz tadi. Lafaz ya. Contohnya kalau di nahwu itu apa? Definisi i'rab apa? Taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan au taqdir. Taghyiru di situ kan merubah. Akan tetapi yang dimaksud apa? Perubahan. Nah, taghyir itu kan fi'lus syakhs, kita merubah sesuatu gitu. Sedangkan yang dimaksud i'rab itu adalah perubahan yang ada di akhir kata. Jadi taghyir di situ yang dimaksud adalah apa? At-taghayyur atau perubahan. Nah, ini maksudnya itlaqus sabab wa iradatul musabbab. Yang diucapkan itu pekerjaannya, tapi yang dimaksudkan itu adalah hasil dari pekerjaan tersebut. Seperti hanya ini tadi al-fahmu. Al-fahm itu kan pekerjaan ya. Kita memahami sesuatu akan tapi yang dimaksudkan itu pemahaman ya, pemahaman atau objek yang difahami. Wal masdar bima'na ismi maf'ulin. Ay al-mafhum ad-daqiq. Daqiqil fahmi ay al-mafhum ad-daqiq. Jadi idofatul masdar idofatus sifa ila al-mausuf. Wal ghita bikasril ghini, yaitu penghalang. Wal makna daripada keseluruhan itu adalah anna man tamakkana min hadzal fanni sara an-nadhari minal ma'ani al-masturati daruriyan maksufan wadihan lan. Maksudnya adalah barang siapa yang menguasai ya fan ini, maka hal-hal yang sifatnya nadhari, nanti kita bahas ya definisi nadhari dan daruri. Hal-hal yang sifatnya nadhari artinya
hal-hal yang butuh terhadap pemikiran yang mendalam itu menjadi doruri. Artinya sudah menjadi kita mengetahuinya bisa langsung gitu. Maksufan wadihan lahu. Contohnya nadhari apa? Doruri dulu lah. Doruri dulu itu apa contohnya? Yaitu satu itu adalah setengah dari dua. Karena itu gak butuh mikir ya. Satu setengah dari dua. Kalau nadhari contohnya gimana? Satu ya, itu setengah dari berapa? Setengah dari 12 bagi 6. Satu itu setengah dari 12 bagi 6. 12 bagi 6 berapa? 2 kan? Kok bingung semua sih? 12 bagi 6, 12 bagi 6 berapa? 2. 2 setengahnya 2 berapa? 1. Jadi itu sifatnya nadhari. Jadi maksudnya nadhari itu kita memikirkan sesuatu yang susah itu jadi mudah, simpelnya seperti itu. Kalau doruri setengah dari 2 itu 1. Nah kalau nadhari contohnya ya 1 itu setengah dari 12 bagi 6. 12 bagi 6 bener? Bener ya? Kalau saya bingung jadi. Ya. Wahada amrun musyahadun la yahtaju li bayan. Dan ini sudah jelas ya. Wahaka ismu fi'lin bi ma'na khuz. Haka itu artinya khud. Qawaida ma'mulahu. Jadi fi'il atau isim fi'il itu disebut amil ya. Jadi ada amil, ada ma'mul, ada amal. Contohnya misal saya bilang Zaid ya. Zaid di sini ketika saya bilang Zaid ini sebenarnya belum ada i'rabnya atau belum memiliki makna apapun kecuali makna daripada Zaid itu sendiri. Kemudian datang apa? Jaa. Atau jaa ini disebut sebagai amil. Yang mana dia mempengaruhi si Zaid ini sehingga dia memiliki makna fa'iliyah. Fa'iliyah itu menurut orang disepakati oleh orang Arab kalau i'rabnya rofa. Kemudian tanda rofa itu salah satunya dhammah. Kenapa kok yang dipilih dhammah? Karena dia bentuknya isim mufrad. Jadi di sini jaa ini sebagai amil, kemudian Zaidun sebagai ma'mul, kemudian perbuatan si jaa kepada Zaid itu disebut amal. Jadi di sini fahaka ai khuz qawaida ini adalah makmul daripada haka atau khuz tadi. Paham ya maksudnya? Paham nggak? Paham ya? Gimana? Diulang lagi. Yang mana? Yang ini, yang qawaida ini. Jadi konsepnya sama seperti tadi. Qawaida ini adalah makmul ya, makmul atau diamili oleh haka itu tadi. Haka itu kan isim fi'il ya, bermakna khuz. Berarti ya sama, jadi konsepnya sama. Berarti qawaid tadi. Qawaid ini dia sebagai makmul. Kemudian ada haka di sini sebagai amil. Haka karena dia itu isim fi'il, ya isim fi'il itu juga bisa beramal seperti fi'il, yaitu merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Nah, di sini qawaida. Awalnya dia seperti karena ada amil di sini, maka si qawaida ini jadi memiliki makna maf'ul sehingga maf'ul itu menuntut dia berharokat fathah. Jadi qawaida ini ya, sebagai makmulnya.
Paham ya? Apapun lafadz bahasa Arab itu konsepnya seperti itu. Nanti amil ada yang maknawi, ada yang lafzi. Maknawi itu yang nggak kelihatan, lafzi itu yang kelihatan. Amil maknawi, ya, contohnya yaitu ketika di mubtada. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, amil ya, amil yang mempengaruhi Zaid ini berharokat doma atau rofa ya, rofa yang dimana dikasih tanda doma itu adalah amil maknawi ibtida ya, karena dia berada di permulaan kalam. Kalau ini kan amilnya kan kelihatan gitu, maksudnya jelas gitu. Sebelumnya ada yang mempengaruhi, tapi kalau Zaidun di awal kalimat seperti ini kan nggak bisa. Jadi amilnya itu sifatnya maknawi atau tidak kelihatan. Nanti ada amil maknawi tajarrud juga, yaitu yang ada di fiil mudhari yang tidak ada amil nawasib sama amil jawazimnya. Misalkan yadribu. Yadribu itu kan i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Li tajarrudi anin nawasibi wal jawazim. Jadi yadribu itu dia beri'rab rofa karena amilnya sifatnya tajarrud. Maksudnya sepinya dia dari amil nawasib dan amil jawaz. Seperti itu. Jadi ada konsep amil, amal sama makmul. Paham ya? Ini juga seperti itu ya. Itu khuz qawaida ya. Ma'mulah wa qawaida ma'muluhu. Wa qawaida ma'muluhu. Itu yang dipengaruhi oleh wa min usulihi hal min qawaida. Itu sebagai hal daripada qawaid. Wa min di sini maknanya apa? Tab'idiyah. Tab'idiyah yaitu sebagian ya, sebagian. Karena ada min apa lagi min? Min ibtidaiyah. Gimana ibtida? Ji'tu minal madrasati ya. Ji'tu minal madrasati. Saya datang dari madrasah. Min ibtidaiyah. Maksudnya adalah khuz qawaida hiya ba'du usulihi ai qawaidihi. Nah, maksud dari perkataan beliau fahaka min usulihi qawaida. Ya. Ai khuz qawaida hiya ba'du usuli al-mantiq. Jadi ambillah beberapa kaidah ya. Yang mana beberapa kaidah ini berasal daripada kaidah-kaidah mantik. Jadi yang kita bahas di kaidah mantik di sini itu tidak semuanya, akan tapi beberapa saja. Dengan harapan kita mengetahui beberapa ini bisa dijadikan dasar untuk belajar kaidah mantik yang selanjutnya, yang lebih banyak lagi gitu. Fahaka min usulihi qawaida. Jadi usul dan qawaid di sini dimaknai satu ya. Sama artinya di sini. Karena beliau bilang khuz qawaida hiya ba'du usulihi ay qawaidihi. Yaitu ambillah kaidah-kaidah yang mana kaidah-kaidah ini berasal daripada kaidah-kaidah mantik gitu. Hiya kembali ke mantik. Id al-qaidatu wal aslu bima'na wahid. Nah, al-qaidah dan asal bima'na wahid, maknanya satu. Wa huwa amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Yaitu amrun sesuatu yang bersifat kulli ya. Kulli. Nanti kita bahas ya definisi kulli apa. Atau ada yang udah tahu apa? Ma la yamna'u tasawwuruhu ala wuqu'i syarikati fihi. Jadi kalau di sulam bilangnya apa? Fa mufhimus tirakinil kulli ka asadin wa aksuhul juz'i. Jadi lafadz yang tidak menghalangi afrodnya untuk masuk. Misalkan saya bilang al-insan, maka afrodnya seperti halnya Zaid, Hasan, Bakar itu bisa masuk ke insan.
atau yang memiliki afrod ya sebenarnya, yang bisa dipahami dengan makna istirok. Istiroknya istirok maknawi, bukan istirok lafzi. Jadi Zaidun wa Muhammadun wa Bakrun mustarikun fi al-insan. Nah, maka lafadz yang kulli itu sering dimaknai istirok ya. Karena afrodnya itu mustarika fi maknan wahid, yaitu al-insan, atau kullinya nanti apa? Kalau juz'i itu kebalikannya, tidak bisa ya, tidak bisa seperti konsep yang ada di kulli. Ya nanti kita bahas lah. Wa huwa amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi, yaitu sesuatu yang sifatnya kulli yang bisa diterapkan pada semua juz'iyatnya atau semua afrodnya. Seperti halnya kaqaulin nuhat al-fa'ilu marfu', seperti halnya ulama nahwu bilang fa'il itu marfu' atau rafa'. Wa qaulul manatiqa al-mujabah al-kulliyah aksuha mujabatun juz'iyah. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Ya. Akes tadi. Kalau fa'il itu marfu ya, ini sama ya kayak mana? Kalau fa'il itu marfu ya, kalau kaidah mantik bilang al mujabah al kulliyah aksuha mujabatun juz'iyah. Misalkan saya bilang apa? Ya tadi, kullu insan hayawan. Akesnya apa? Ba'dul hayawan insan. Dan akes ini harus menyimpulkan sama-sama sodik, harus memberi kesimpulan yang sama-sama sodik. Kalau tanakot kan yang satu sodik, yang satu kadhib. Nah, berarti ya saya jelaskan ya. Untuk membuktikan kebenaran suatu argumen, kita harus menentukan qadhiyah tanakotnya itu kadhib gitu. Justru kalau dia qadhiyahnya kadhib, itu membuktikan bahwasanya qadhiyah yang asliyah itu benar. Katanya kullu insan hayawan. Terus tanakotnya apa? Kullu insan laisa bi hayawan. Jadi yang satu sodik, yang satu kadhib. Kalau akes dua-duanya harus sodik. Akan tetapi maudhu sama mahmulnya dibalik. Gitu. Kullu insan hayawan. Terus akesnya apa? Ba'dul hayawan insan. Bener kan? Sama-sama sodik kan? Karena hayawan ada yang apa? Sapi, kuda, ya, harimau segala macam. Kemudian wal funun ay al furu'. Wal fawaid jam'u faidah. Funun di sini maksudnya adalah al furu'. Dan fawaid itu jamaknya faidah. Wa hiya fil asli ma ustufida min ilmin au malin. Secara bahasa ya, fil asli ay fil lughah. Secara bahasa itu sesuatu yang bisa diambil faedahnya berupa ilmu atau harta. Dan makna dari semua itu ya, yang telah disebutkan yaitu fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida, yaitu anna hadhil qawaid tajma'u furu'an wal furu'u tashtamilu ala fawaida. Jadi kaidah-kaidah yang apa? Kaidah-kaidah yang harus diambil oleh pelajar mantik ya, itu mengumpulkan furu'-furu' daripada kaidah tersebut. Yang mana furu'-furu' ini ya nanti itu bisa memberikan kita faedah, banyak faedah. Ala kulli hal keseluruhan itu maksudnya khud qawaida hiya ba'du qawaidil mantiq ya. Fahaka min usulihi qawaida atau khuz ya, fahaka min usulihi qawaida itu adalah khuz qawaida hiya ba'du qawaidil mantiq. Ambillah ya beberapa kaidah, yang mana beberapa kaidah ini berasal dari kaidah-kaidah mantiq. Nah, kenapa? Idza akhadtaha istafatta furu'aha. Kenapa? Karena kalau antum bisa menguasai kaidah-kaidah mantik ini yang disuruh ngambil oleh musannif matan tadi, antum bisa mendapatkan faedah-faedah daripada furu' yang ada di kaidah tersebut. Ya. Jadi ini udah ditulis. Saya hapus ya.
Jadi kaidah itu kan amrun kulli. Nah, sesuatu yang kulli itu memiliki afrodnya. Atau nggak usah, gila. Yang saya bilang, kita ambil satu kaidah yaitu kaidah nahwu. Misalkan kaidah nahwu tadi bilang apa? Al-fa'il marfu'. Ini kan sebuah kaidah ya. Nah, nanti muncul karena kaidah ini bersifat kulli dan kaidah itu memang harus bersifat kulli, ya amrun kulliyun, maka sesuatu yang kulli itu pasti memiliki afrod atau juz'iyatnya. Seperti halnya kita bilang al-insan. Ini kan kulli juga kan? Kulli. Nah, al-insan ini juga memiliki afrod. Nama-nama ya, Zaid, kemudian Bakar, Amr, ya, terus segala macam. Nah, konsepnya tadi, konsep tadi bilang gimana? Ketika kita mengambil kaidah-kaidah yang ada di mantik, ya, maka kita bisa mengambil faedah daripada furu' yang ada di kaidah tersebut. Nah, furu'nya maksudnya di sini, juz'iyatnya. Ini tapi kita bayangkan di ilmu nahwu ya. Misalkan saya bilang ya udah ja'a Zaidun. Nah, fa'il ini kan marfu'. Antum bisa menentukan fa'il itu marfu' kan karena apa? Karena ada kaidah ini gitu. Nah, ini kan furu' daripada kaidah ini. Nah, ketika antum bisa mengatakan ja'a Zaidun, antum bisa mendapatkan faedah yang diambil dari furu' ini. Yaitu nisbatul maji ila Zaid. Nah, faedah itu yang dimaksud. Ya. Begitu juga dengan yang dimantik nanti gitu. Tapi ini untuk pendekatan aja gitu. Khuz ba'dul qawaid allati hiya khuz qawaid hiya ba'du qawaidil mantik. Idza akhadtaha istafatta min furu'iha. Ambillah kaidah-kaidah yang ada di mantik ya, atau kaidah-kaidah dari beberapa kaidah mantik. Ketika kalian bisa mengambil kaidah-kaidah itu, kalian bisa mengambil faedah daripada furu' yang ada di kaidah tersebut. Tahu faedah di sini. Paham ya? Paham? Kalau nggak paham bilang aja. Saya ulang. Khudh qawaidah hiya ba'du qawaidil mantik. Ini saya ambil dari Syekh Husam ya. Syekh Husam Ramadan. Ada yang tahu Syekh Husam Ramadan? Ya. Khudh qawaidah hiya ba'du qawaidil mantik. Idza akhadtaha istafatta min furu'iha. Jadi furu' di sini bisa diartikan juz'iyatnya. Karena sesuatu yang kulli itu pasti memiliki juz'iyatnya. Nah, ketika antum bisa memahami kullinya itu, ya, antum bisa mengambil faedah yang ada pada juz'iyatnya. Fahaka min usulihi qawaida tajma'u min furu'ihi fawaida. Idza akhadtaha istafatta min furu'iha. Atau istafatta furu'aha langsung. Ada yang tanyakan? Iya. Iya.
Oh iya, balik ya berarti. Iya, kebalik. Berarti syarihnya demen huri. Balik. Apa tipe. Maaf ya. Bagus. Banat ada pertanyaan mungkin? Aman ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti hari apa pertemuan selanjutnya? Senin ya? Soalnya kemarin saya bentar lah, saya tutup dulu. Oke, kalau udah nggak ada yang tanyakan, saya tutup dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka